Hai Tinker, selamat bergabung dengan kampus virtual di sesi belajar accounting dalam sekejap teori. Di video kali ini, Misi akan berbagi mengenai laba neto versus arus kas neto. Untuk dapat membedakan antara laba neto dengan arus kas neto, tentu saja Tinker harus mulai dengan memahami secara terpisah apa itu yang dimaksud dengan laba neto dan apa itu yang dimaksud dengan arus kas neto. Laba neto merupakan nilai akhir dari pengurangan penjualan atau pendapatan terhadap harga pokok penjualan dan beban operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, laba neto merupakan laba bersih setelah dikurangin expenses, interest, dan taxes. Kata kuncinya, laba neto cenderung berbasis akrual. Arus kas neto merupakan nilai akhir dari pengurangan penjualan atau pendapatan terhadap beban pada basis kas. Jadi kata kuncinya adalah arus kas neto itu berbasis kas. Dengan memahami rumus laba neto sama dengan pendapatan dikurang beban, kita dapat memahami bahwasanya laba neto memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan selama periode tertentu, di mana pengakuan laba neto seharusnya telah sesuai dengan pengakuan secara akuntansi. Dan kita juga harus ingat, investor sangat concern dengan laba neto, karena dengan mengetahui laba neto artinya telah memberikan gambaran atas bagian dividen yang akan diperoleh oleh investor tersebut. Dengan memahami arus kas neto sama dengan laba neto dikurang pendapatan non-kas ditambah beban non-kas, maka kita juga akan memahami mengapa arus kas neto dijadikan alat atau parameter untuk menilai suatu perusahaan. Yaitu karena arus kas neto tidak hanya mencerminkan nilai pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan secara akuntansi, bahkan lebih dari itu, arus kas neto juga dapat mengidentifikasi permasalahan perusahaan yang berkaitan dengan likuiditas. Setelah kita melihat kedua rumus di atas, kita juga bisa menghubungkan atau mengaplikasikan hubungan antara laba neto dengan arus kas neto melalui penerapan rumus arus kas neto sama dengan laba neto dikurang piutang usaha ditambah penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya, Misi akan bawa Tinkers untuk membedakan antara laba neto dan arus kas neto. Oh ya, arus kas neto yang disebutkan sejak awal adalah arus kas neto yang sama dengan arus kas neto dari aktivitas operasi, yaitu salah satu klasifikasi dari laporan arus kas ya. Berdasarkan penjelasan dari awal, Misi yakin Tinkers juga telah mampu menjawab kedua pertanyaan yang muncul ini, yaitu satu, di antara laba neto dan arus kas neto, apa yang menjadi perbedaan mendasar keduanya? Kedua, di antara laba neto dan arus kas neto, mana yang harus dipilih untuk diutamakan? Meskipun Misi yakin Tinkers sudah paham, tapi izinkan saat ini Misi jawab kedua pertanyaan tersebut dengan jawaban versi Misi ya. Pertanyaan pertama, di antara laba neto dan arus kas neto, apa yang menjadi perbedaan mendasar keduanya? Perbedaannya yang mendasar terletak pada basis pengakuannya. Laba neto menggunakan pengakuan pendapatan dan beban dengan berbasis akrual, sedangkan arus kas neto menggunakan pengakuan pendapatan dan beban dengan berbasis kas. Itu juga yang menyebabkan piutang usaha yang merupakan hasil pengukuran pendapatan atas atau oleh laba neto dikeluarkan dari penghitungan arus kas neto.
karena kas atau uang tunai atas penjualan tersebut belum diterima oleh perusahaan. Pertanyaan kedua, di antara laba neto dan arus kas neto, mana yang harus dipilih untuk diutamakan? Jika ditanyakan mana yang lebih penting, misi akan menjawab sama-sama penting. Pertimbangan misi adalah benar. Di satu sisi perusahaan memang bertujuan untuk menghasilkan laba neto. Jadi laba neto itu penting. Tapi ingat, di sisi lain benar juga bahwa perusahaan membutuhkan arus kas bersih atau arus kas neto untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jadi dengan kata lain, jika kita hanya fokus pada laba neto akan cenderung mislead nih. Misalnya dari sisi penjualan atau pendapatan terus meningkat, sehingga laba neto juga akan tercatat peningkatannya. Hanya saja hasil penjualannya atau hasil pendapatannya masih parkir di akun piutang usaha dan belum masuk ke akun kas atau ke akun bank. Bahaya kan? Padahal untuk operasional atau kegiatan sehari-harinya atau untuk keberlangsungan hidup perusahaan, perusahaan butuh yang namanya bank atau kas. Perusahaan cenderung sulit hidup hanya dengan mengandalkan piutang usaha. Selain perusahaan butuh kas untuk operasional, kita juga harus mengakui bahwa perusahaan juga diperhadapkan pada risiko piutang tidak tertagih, yang artinya ada risiko kerugian yang akan muncul. Nah, kalau dengan bahasa candaannya misi, supaya lebih mudah memahami dan ingatnya, yaitu laba neto bisa cenderung menjadi PHP. Iya, laba neto itu bisa cenderung jadi si pemberi harapan palsu. Dan arus kas cenderung mencerminkan atau sesuai dengan kenyataan. Meski laba neto adalah tujuan perusahaan, tapi laba neto bisa cenderung bersifat PHP, alias pemberi harapan palsu kan, di mana pendapatan udah dicatat, tapi penerimaan tunainya belum tentu terjadi. Nah, itu sih versi misi ya Thinkers. Jika Thinkers punya pendapat yang berbeda, silakan loh ya. Misi juga bisa baca komen kalian nantinya. Oke deh Thinkers, sekian dulu ya penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga bagi Thinkers yang ingin tahu dan paham akuntansi khususnya terkait laba neto versus arus kas neto, video ini menjadi bermanfaat. Oh ya Thinkers, untuk request topik lainnya, Thinkers juga bisa komen ya. Melalui video bersama kampus virtual, misi akan usahakan berbagi topik yang sesuai dengan permintaan Thinkers. Oke deh Thinkers, see you soon Thinkers.